Saya juga ingin mendapatkan cerita bocor dari pengalaman saya juga gitu ya. Udah pasti kalau cerita itu dekatnya ke arah si sutradara biasanya gitu. Itu pun menjadi sebuah titik hati saya yang akhirnya alhamdulillah saya bisa memfilmkan ini dan bisa menggambarkan cerita ini sebetulnya. Tapi ya kalau misalnya nanti dilihat apakah ini relate dengan teman-teman semua, bisa jadi nonton aja deh biar tahu. Kita juga bingung ngomongnya ya. Cuman kira-kira seperti itu Mas. Udah pasti ada kegiatan yang kita bersehari-hari. Gitu. Experience sudah pasti up gitu. Thank you Mas. Oke. Jadi sudah pasti ada dari pengalaman dan pengamalan ya. Berarti sudah dilakukan. Pengalaman dan pengamatan Mas. Oh, pengamatan. Jadi diamati ya. Jadi diamati. Menarik ya. Menarik Mas. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Selamat sore, saya Adi Prawira dari Kompas.com. Mau tanya ke Mbak Gini, di sini kan tadi dari trailer yang udah kita lihat banyak banget adegan nangis dan layarnya berbeda-beda ya dramanya. Nah, untuk Mbak Gini sendiri ini udah cukup lama juga kita nggak ngeliat seintens ini dramanya. Itu untuk merecall memori dan metode acting untuk nangisnya itu seperti apa sih Mbak Gini kalau boleh tahu? Terima kasih. Kayaknya ini yang dia yang besar buat dia, soalnya hidupnya bahagia terus. Kan ditanya bagin. Sudah dijawab. Ya, makasih buat pertanyaannya. Kalau untuk merecall aku nangis kayaknya nggak terlalu susah-susah banget karena memang pada dasarnya aku orangnya cengeng. Tadi aja dengerin lagunya Mas Panji aja aku nangis, terus nonton trailernya aja aku nangis. Jadi memang hatinya agak sensitif banget gitu. Dan dulu sempat lumayan break lama gitu, terus nggak syuting kan setiap hari, terus break nggak syuting. Ada satu momen aku bilang sama si Mas, aku boleh nangis nggak sih? Kok dada aku rasanya ya mungkin karena bahagia ya gitu, jadi nggak bisa nangis. Aku pengen nangis, boleh nggak aku nangis? Ya udah, di situ momen aku memang benar-benar biasanya nangis, tiap hari syuting nangis. Kalau di saat udah syuting, ya aku berusaha untuk menangiskan diri sendiri. Jadi alhamdulillah untuk recall itu mudah banget dan memang dari skenario ini aja kalau aku baca itu bikin aku sedih pastinya. Jadi lebih mudah untuk kita mendalami karakter di saat kita tahu ceritanya itu seperti apa dan kayak gimana. Karena kalau misalnya menjadi seorang pemain itu kan nggak bisa cuma baca scene saat itu aja. Jadi kita harus melihat dulu tuh scene sebelumnya kayak gimana, scene sesudahnya kayak gimana. Jadi benar-benar harus memancing emosinya pun dari baca skenario aja bisa. Jadi kontoktif soalnya harus sutradara kita. Balik dia yang lebih galak. Orang jarinya bahagia, jarinya nangis. Oke, jadi kalau Mas juga pengen merasakan nangis langsung 11 Desember nanti Mas ya, kita nangis bareng-bareng ya, nanti ya rilis ya. Oke, selanjutnya kami berikan kesempatan yang mau bertanya boleh di ibu yang dekat dulu, di sini boleh. Selamat sore, sebelumnya selamat ya, filmnya sebentar lagi mau tayang. Aku mau nanya ke Dini sama Dimas, ini kan satu proyek kalian dan di sini sebagai suami istri gitu. Ada pertimbangan khusus nggak sih mau ngambil peran ini gitu, dan apa memang minta request khusus harus jadi pasangan suami istri di film ini gitu. Terus gimana rasanya syuting bareng suami dan kan ada adegan-adegan yang intens. Nah itu gimana cara kalian melepaskan emosi pribadi dan emosi untuk scene itu? Kayaknya aku keluar di situ Mbak. Gak bisa dikeluarin di dunia nyata, keluarin aja di acting gitu ya. Ya alhamdulillah memang kalau aku secara pribadi sejak memutuskan berhijab memang udah berkomitmen untuk aku syutingnya maunya bareng sama si Mas. Tapi di film terakhir aku nggak bareng sama si Mas karena di situ karakternya memang tidak memiliki suami gitu. Jadi memang aku benar-benar selektif banget untuk pilih cerita dan pilih filmnya seperti apa. Yang pasti kalau misalnya syuting bareng sama suami enak gitu karena kita bisa diskusi juga di rumah, kita bisa bedah skenario bareng di rumah. Cuma yang lebih enaknya lagi Mas Dimas karena dia ngurusin. Aku merasa benar.
saya sih kurang paham seperti itu. Mungkin Ya, boleh. kalau buat kita sih memang sebetulnya di saat ditawarkan pertama kali pasti kan kita pelajari ya. Kita suka dengan ceritanya. Memang sebelumnya aku sangat menyukai film-film yang drama seperti ini, khususnya drama keluarga. Apalagi di sini bukan hanya sebatas film, tapi yang tadi Mas Reni bilang ini dekat banget kok dengan keseharian kita semua gitu. Apalagi di sini ya mengajarkan bagaimana sih sosok seorang perempuan ini tangguh gitu ya. Yang kita lihat sekarang ini ya isu mental health seperti itu ya. Tapi di sini dihadirkan sebuah wanita yang tegar dan putih seperti itu. Oke, wanita yang tegar dan kuat.